Oke, kita kembali lagi di pembelajaran tentang pemrograman web. Kali ini kita akan mempelajari dan mengenali apa itu PHP. Oke, sebelum kita mempelajari PHP, mulai membuat web dari PHP, kita akan mengenal dulu apa itu PHP. PHP itu bisa dibilang singkatan Hypertext Processor, yaitu yang sebenarnya bahasa penulisannya mirip dengan JavaScript dan Python. Perbedaannya, PHP biasanya bahasa yang digunakan untuk komunikasi si server. Jadi bisa dibilang PHP ini digunakan untuk berkomunikasi dengan server maupun database juga ya. Jadi bisa hampir sama kayak hampir sama kayak JavaScript, hanya saja ini berfokus untuk kayak backend. Backend maksudnya memproses apa yang di belakang web tersebut. Jadi contohnya mengkomunikasi ke server, uh, melakukan pencarian segala macam. Jadi bisa dibilang proses PHP itu kalau dilakukan oleh user bisa disalahgunakan sebenarnya. Makanya PHP digunakan agar agar tidak ada penyalahgunaan atau eksploitasi jika dalam penggunaan ataupun pemanfaatan server. Oke, sekarang kita buat template HTML untuk membuat PHP. Untuk membuat bagian PHP itu kita buat seperti ini, ke dalam kurung kurung lancip tanda tanya PHP, lalu bagian ekornya tanda tanya dulu pakai kurung lancip penutup ya. Oke, kita buat detailnya dulu supaya menandakan yang mana bagian head dan juga mana bagian body. Oke, kita akan membuat PHP ini untuk memanggil MySQL. Nanti MySQL kita pelajari video selanjutnya. Oke, PHP biasanya kalau variabel ditandai dengan lambang dolar. Nah, host ini sebagai menandakan di mana database berasal. Kalau nanti localhost itu artinya di dalam komputer itu secara offline atau di jaringan lokal. Jadi kita simpan dengan PHP. Oke, sudah siap semua. Setelah itu kita buat usernya yang akan mengakses database-nya. Kalau user karena di lokasinya lokal, terus berarti kita gunakan root. Selanjutnya kita buat password tidak ada seingat saya di MySQL saya. Oke, lalu kita buat nama database yang akan diakses. Iya, nama database-nya DB Unif ya, namanya University Unif, database yang contoh saya buat. Oke, lalu kita buat koneksi itu untuk mengeksekusi memanggil MySQL connect. Oke, kita mau cantumkan localhost, root, ya maksudnya variabel host, variabel user, variabel path, dan variabel db ke dalam parameternya. Ups, ada yang salah. Lalu oke, nanti kalau menggunakan if, nah kita akan menggunakan if untuk menguji apakah koneksi berhasil atau tidak. Nah, lalu setelah berhasil kita eksekusi query atau jalankan query dengan menggunakan MySQL query. Nah, lalu kita buat koneksi, variabel koneksi, lalu variabel SQL. Oh ya, variabel SQL lupa saya cantumkan, itu untuk menjalankan query.
ya menjalankan query select, yaitu kalau nanti dalam database query select itu bertujuan untuk menampilkan data isi tabel pada database. Oke, jika sudah, lalu echo bisa dibilang seperti menampilkan string ya dalam HTML. Nah, kita tampilkan dalam bentuk tabel, titik koma. Kita bikin, memang kalau PHP ini ada kalau untuk menampilkan HTML dengan seperti menampilkan string harus menggunakan kutip. Kita membuat tabel dulu, jadi biar lebih rapi tampilannya. MySQL fetch assoc ini maksudnya mengambil data ataupun record yang ada di dalam tabel database. Nah, query yang dieksekusi dimasukkan ke dalam echo itu. Kita akan masukkan variabel hasil, lalu disertakan npm hasilnya dalam kurung kotak. npm itu maksudnya nama kolomnya, tempat kolom npm akan diletakkan di situ, lalu kolom nama akan diletakkan di bagian kolom kedua. Kebanyakan ini apa ya, tanda space-nya. Nah, nanti kalau udah kita tutup tabelnya, garis miring table. Oke. Lalu kalau udah kita save, lalu kita coba buka dengan browser. Nah, langsung kelihatan tampak kan, berhasil meskipun ada masalah sedikit, kesalahan sedikit sebenarnya. Nanti bisa dipermudah dengan menggunakan CSS. Oh iya, ada lupa bagian TR ini harus dihapus ini. Nah, jadi dia lebih teratur lah. Oke. Sebagai itulah demikian dari penjelasan MySQL. Sampai nanti berlanjut di video berikutnya. Terima kasih.